warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulil karim al-mu'ti rahmatan lil alamin habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabbana Allahumma astur uyubana Allahumma la tada'ana fi hadhihi al-laylatil mubarakati dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la faqiran illa aghnayta wa la hajatan min hawaij ad-dunya illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana ushurna bi zumrati habibika sayyidina Muhammad. Ya rabbana ushurna bi zumrati habibika sayyidina Muhammad. Ya rabbana ushurna bi zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'i habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mahabbata ahli baiti habibika sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna mahabbata ashabi habibika nabiyyina sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna tawbata qabla al-maut wa shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, malam ini adalah malam berbahagia karena kita akan menyebut satu tokoh. Kita akan mengenang satu tokoh yang sangat dicintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malam ini akan bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita saat ini akan berjalan bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita saat ini akan tersenyum bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Kita malam ini akan menitikkan air mata bersama Imam Husain radhiyallahu anhu. Dan kita malam ini akan menyaksikan kesyahidan Imam Husain radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah, sehingga begitu cintanya Rasulullah, beliau pernah berdoa, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, sungguh aku mencintai Husain, fa ahibba man ahabba Husaina, maka cintailah ya Allah orang yang mencintai Husain. Suatu ketika Rasulullah memangku Sayyidina Hasan di paha kanan beliau dan Sayyidina Husain di paha kiri beliau, lalu beliau berkata, hadani ibnaya, ini adalah kedua anakku. Begitu cintanya kepada cucu beliau sehingga disebut sebagai anak. Man ahabbahuma faqad ahabbani, yang cinta kepada keduanya sungguh ia telah mencintaiku. Wa man abghadahuma faqad abghadani, dan siapa yang membenci kepada kedua cucuku maka dia telah membenciku. Husain minni wa ana min Husain. Husain adalah dariku dan aku dari Husain. Artinya tidak terpisahkan, mencintai Sayyidina Husain adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidah Syababi Ahli Jannati. Imam Hasan dan Imam Husain yang akan kita ceritakan malam ini adalah penghulu pemuda ahli surga. Artinya sudah dijamin oleh Rasulullah bahwasanya Sayyidina Husain adalah ahli surga. Tidak ada yang membenci Sayyidina Husain kecuali ahli neraka.
Yang membenci ahli surga adalah hanya ahli neraka. Dan Sayyidina Husain disebut oleh Rasulullah sebagai pemimpin ahli surga, putra ahli surga, anak daripada ahli surga Sayyidat Fatimah Az-Zahra, putra ahli surga Imam Ali yang pernah diberi kabar gembira oleh Rasulullah minal ashrah al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira dari surga, dan beliau adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam Husain, engkau menyaksikan kami saat ini. Kami mengadakan acara semacam ini penuh harapan suatu ketika kami bisa duduk denganmu ya Imam Husain. Karena kami yakin tempat dudukmu adalah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyahidan Imam Husain pernah disaksikan oleh Rasulullah. Pernah diketahui, kematian Imam Husain diketahui oleh Rasulullah. Imam Hakim dalam Mustadraknya, At-Tabrani dalam Al-Kabirnya, beliau menceritakan suatu ketika Rasulullah tidur di rumahnya Ummu Salamah. Di saat itu Rasulullah tertidur, bukan tidur. Tertidur lalu terbangun. Tertidur lalu terbangun. Tertidur lalu terbangun. Tiba-tiba Rasulullah menggenggam tanah merah. Lalu Rasulullah menciumi tanah tersebut. Kemudian Ummi Salamah bertanya, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan linangan air mata, "Inna hadza sayuqtalu bi ardi Iraq." Sambil memberikan isyarat kepada Sayyidina Husain, ini akan meninggal di bumi Irak. Wa hadhihi turbatuha, dan inilah debunya yang bercampur darah telah aku saksikan. Rasulullah mengetahui kematian Sayyidina Husain, kesyahidan Sayyidina Husain, dan kita pun harus tahu. Rasulullah diberi kabar oleh Jibril akan kesyahidan Imam Husain, dan kita harus tahu. Imam Ahli Bait Rasulullah, Imam Husain, beliau adalah orang yang sangat pemberani. Beliau adalah orang yang tidak pernah takut. Dan beliau sekaligus orang yang sangat menjaga kehormatan keluarga dan diri beliau sendiri. Cerita ini bermula dari perpindahan kekuasaan dari Muawiyah kepada Yazid, yang sebelumnya pernah terjadi dari Sayyidina Hasan kepada Muawiyah. Imam Hasan dan Imam Husain adalah dua sosok yang berbeda, akan tapi tujuannya adalah sama-sama mulia. Kalau kita mengenal Imam Hasan radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali, saudaranya Imam Husain, Imam Hasan adalah memberikan kepemimpinan kepada satu orang yang bernama Muawiyah. Saat itu tujuannya adalah menghindari pertumpahan darah. Itu pun pernah diisyaratkan oleh Rasulullah bahwasanya putraku Hasan inilah yang akan menyelamatkan dua kelompok bertikai, sehingga dengan cucuku ini akan terhindar perpecahan darah. Dan ini dilakukan oleh Imam Hasan, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Dan di saat Muawiyah menerima kepemimpinan dari Imam Hasan, berkata Muawiyah, "Wahai Hasan, engkau adalah yang akan menjadi pemimpin setelahku nanti." Sayyidina Hasan menjawab, "Tidak, kepemimpinan tidak diberikan begitu saja, akan tapi diambil dengan cara bermusyawarah. Aku tidak akan terima dengan cara seperti itu." Imam Hasan tidak tamak dengan kepemimpinan, tidak ragus dengan kepemimpinan. Dan setelah itu, di saat Muawiyah menjelang usia tuanya, kepemimpinan dipindahkan kepada Yazid. Disinilah awal perpecahan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa, dan para putra-putra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu terpecah menjadi dua. Yang pertama ikut manhajnya Imam Hasan, yaitu menghindari perpecahan dan menghindari pertumpahan darah, sehingga sebagian daripada sahabat Nabi yang tersisa lebih baik diam dan ikut membaiat Yazid,
karena tahu siapa Yazid. Semua orang tahu Yazid adalah pemabuk. Yazid adalah orang yang gemar mengumpulkan wanita cantik untuk menyanyi di sekitarnya. Yazid adalah orang fasik. Mereka tahu Yazid adalah orang yang tidak segan-segan memerintahkan algojonya untuk memenggal orang yang berbeda dengannya, untuk memenggal leher orang yang berbeda dengannya. Itulah Yazid yang diketahui oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para sahabat Nabi saat itu lebih memilih diam dan ikut membaiat karena menjaga ketentraman umat, agar tidak terjadi perpecahan dan tidak terjadi pertumpahan darah saat itu. Akan tetapi sebagian lagi lebih memilih untuk tidak ikut membaiat Yazid. Hingga pada suatu ketika datang perintah dari Yazid. Yazid berada di Syam. Perintah dari Yazid kepada semua bawahan Yazid, pemimpin-pemimpin yang menjadi bawahan Yazid, gubernur-gubernur yang di daerah-daerah, termasuk yang ada di Kufah, yang ada di Madinah, semuanya harus segera mengambil baiat kepada Yazid, mengambil baiat dari rakyat atas nama Yazid. Dan perintah ini pun sampai kepada Walid ibn Utbah, penguasa Madinah bawahannya Yazid. Dan seketika itu dijalankan perintah Yazid, maka penguasa Madinah memberikan informasi kepada masyarakat Madinah, harus segera membaiat Yazid, kalau tidak akan ada hukumannya. Sayyidina Husain mendengar itu semua. Para pecinta Imam Husain mendengar itu semua. Keluarga Imam Husain mendengar itu semua. Sehingga di saat didatangi oleh pasukan, didatangi oleh tentara, didatangi oleh petugas dari Walid ibn Utbah, Sayyidina Imam Husain meminta tempo, tolong berikan waktu aku untuk berpikir, tolong berikan waktu aku untuk merenung. Akhirnya Imam Husain diberi kesempatan untuk berpikir, dan kesempatan itu digunakan oleh Imam Husain bersama orang-orang yang mencintai beliau dari putra sahabat-sahabat Rasulullah dan ahli bait Imam Husain, digunakan untuk meninggalkan Madinah menuju Makkah. Waktu itu bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah. Bulan Sya'ban tahun 60 Hijriah, Imam Husain bersama sahabat-sahabat atau pecinta-pecinta beliau dari putra-putra sahabat Rasulullah pergilah ke Madinah, ke Makkah. Sampailah di Makkah Imam Husain beberapa hari di sana, beberapa bulan di sana, hingga dilalui bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Dan di saat Imam Husain berada di situ, keberadaan Imam Husain sudah didengar dari penjuru negeri. Masyarakat Kufah mendengar kalau Imam Husain berada di Makkah. Sehingga dari masyarakat Kufah itu pada mengirim surat kepada Imam Husain yang isinya Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Imam Husain, pemimpin kami warga Kufah menanti kedatanganmu. Kami butuh pemimpin adil sepertimu. Al-ajal, cepat dan cepatlah datang. Tanda tangan diterima oleh Imam Husain terkumpul dari ratusan hingga ribuan. Imam Husain tidak pernah peduli dengan tanda tangan karena Imam Husain tidak menginginkan kekuasaan. Tidak pernah ditoleh, tanda tangan hanya dikumpulkan dan dikumpulkan, akan tetapi semakin hari terkumpul semakin banyak tanda tangan itu. Tercatat sampai 4.000 tanda tangan. Dalam riwayat sampai 16.000 tanda tangan dikirim. Yang isinya akan membaiat Imam Husain. Maka saat itu Imam Husain berpikir, kalau seandainya ini benar, sungguh kasihan mereka. Kalau tidak, aku bisa kembali dengan selamat. Akhirnya Imam Husain berkumpul dengan para sahabat-sahabat beliau, berkumpul dengan keluarga beliau. Akhirnya Imam Husain mengambil keputusan untuk mengutus satu orang. Mengutus satu orang yang saat itu diutus adalah anak paman beliau yang bernama Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil diperintah oleh Imam Husain untuk pergi ke Kufah, melihat di lapangan seperti apa yang terjadi di Kufah, bagaimana kebenaran mereka itu. Yang sebetulnya Sayyidina Muslim ibn Aqil saat itu sudah ragu-ragu. Wahai Imam Husain, apakah kamu tidak ingat kejadian yang terjadi kepada kakandamu Hasan?
Dan apakah kamu tidak ingat kejadian yang menimpa ayahandamu Imam Ali? Sungguh orang Kufah itu Khadiliyah, mereka adalah orang yang merendahkan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Imam Husain, tanda tangan ini jika benar, alangkah kasihannya mereka. Beban aku di hadapan kakekku Rasulullah. Jika mereka adalah Khadiliyah dan Qatiliyah, jika mereka adalah orang yang suka menghinakan kami atau yang akan membunuh kami, ketahuilah mereka akan membunuhku biarpun aku berada di Makkah. Dan sungguh aku tidak mau kalau ternyata aku harus mati di Makkah. Aku tidak ingin darahku tertumpah di Makkah. Sebab mereka itu kalau memang pembunuh-pembunuh akan membunuhku biarpun aku bergelantungan di satirnya Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Muslim ibn Aqil menerima, baiklah wahai Imam Husain, kami akan pergi. Pergilah Sayyidina Muslim ibn Aqil. Di tengah jalan Sayyidina Muslim ibn Aqil kehilangan atau mendapatkan musibah, salah satu dari penunjuk jalannya mati. Maka Imam Muslim ibn Aqil kebingungan untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mengirim surat kepada Imam Husain dengan harapan bisa dimaafkan untuk bisa kembali. Akan tetapi Imam Husain tetap mengatakan, lanjutkan wahai Muslim ibn Aqil, lanjutkan. Dan berangkatlah melanjutkan Imam Muslim ibn Aqil. Setelah tersesat akhirnya bisa sampailah Sayyidina Muslim ibn Aqil di Kufah. Dan di sana biarpun Sayyidina Muslim ibn Aqil datang dalam sembunyi-sembunyi, akan tetapi di sana mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sayyidina Muslim bin Aqil tinggal di rumahnya satu orang yang bernama Mukhtar. Tinggal di tempat itu dan berdatangan orang kepada Sayyidina Husain lembar kertas yang isi lembar surat yang isinya baiat kepada Imam Husain. Sayyidina Muslim bin Aqil didatangi ribuan orang dan ribuan orang hingga tercatat lebih dari 20.000, bahkan tertulis sampai 60.000 orang ingin membaiat Imam Husain. Seketika itu Imam Sayyidina Muslim ibn Aqil membuat surat dikirimkan kepada Sayyidina Imam Husain radhiyallahu anhu yang isinya, wahai Imam, ketahuilah sungguh masyarakat Kufah benar-benar telah menantimu, segeralah untuk datang. Dikirimlah surat oleh Sayyidina Muslim ibn Aqil. Surat berjalan dan Sayyidina Muslim ibn Aqil berada di Kufah. Kebetulan hadir di satu masjid yang kebetulan saat itu penguasa yang bernama Ibnu Ziyad termasuk penguasa yang belum lama di situ. Ibnu Ziyad menyampaikan khutbahnya, berceramah di situ, dan di dalam ceramah itu memberikan ancaman kepada siapapun yang melindungi Husain. Menurutnya, siapapun yang melindungi Husain, yang ada sangkut pautnya dengan Husain akan mendapatkan ancaman berat dari negeri. Dikumandangkan di mimbar, bahkan termasuk Sayyidina Husain dan Sayyidina Ali adalah orang yang biasa dikutuk di mimbar saat itu. Sayyidina Muslim bin Aqil mendengar khutbah yang semacam itu merasa tidak nyaman, sehingga keluar dari masjid, pindah dari tempatnya Mukhtar, pergi ke tempatnya seorang laki-laki yang bernama Hani. Yang Hani ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ibnu Ziyad, akan tapi hatinya juga bersama Imam Husain. Dekat disegani oleh Ibnu Ziyad. Dan di rumah Hani kebetulan saat itu ada satu orang sakit yang bernama Syuraik. Syuraik ini adalah orang tua yang juga sangat disegani oleh Ibnu Ziyad. Sehingga di saat Syuraik sakit, Ibnu Ziyad berusaha untuk berkunjung ke tempatnya Syuraik, mengirimkan surat, wahai Syuraik. Isi surat itu, wahai Syuraik, aku akan berkunjung kepadamu siang ini. Dijawab oleh Syuraik, silahkan wahai Ibnu Ziyad, kami tunggu. Dan ditunggulah. Sebelum kedatangan Ibnu Ziyad, Syuraik membuat satu makar. Berkata kepada Sayyidina Muslim ibn Aqil, wahai Sayyidina Muslim ibn Aqil, ketahuilah, engkau sadar dan tahu bahwasanya Ibnu Ziyad tidak akan membiarkanmu dan membiarkan Husain dan Imam Husain dan keluarganya hidup. Mereka mau tidak mau akan membunuhmu, dan sekarang kesempatanmu jika engkau ingin membunuh Ibnu Ziyad, ia akan datang ke tempat ini, dan ia tidak tahu kalau engkau ada di sini, maka ia akan datang sendirian, dan di saat itulah jika engkau mau bunuhlah orang yang terkutuk itu. Akhirnya
Sayyidina Muslim hanya mengangguk saja. Dan diam-diam Surek sudah mempersiapkan 30 orang di sekitar rumah. Barangkali terjadi pertarungan antara Muslim ibn Aqil dengan Ibnu Ziyad. Lalu Imam Muslim, Sayyidina Muslim perlu bantuan, maka Surek sudah mempersiapkan bantuan itu. Datanglah Ibnu Ziyad ke tempatnya Hani yang di situ ada Syuraik. Perbincangan terjadi antara Ibnu Ziyad dengan Syuraik. Obrolan dan obrolan terus. Dan Syuraik ini sudah tidak sabar. Kenapa Sayyidina Muslim bin Aqil tidak keluar-keluar? Sehingga Syuraik memanggil, wahai pembawa air, mana minumannya, tamunya sudah lama belum keluar-keluar nih. Maksudnya memanggil Sayyidina Muslim. Diulang panggilan ini sampai 3 kali. Hei pembantuku, mana airnya, tidak segera kau keluarkan? 2 kali sampai 3 kali. Kata Ibnu Ziyad, dasar kamu punya pembantu bebal dan tolol. Dipanggil tuannya tidak segera datang. Akhirnya Ibnu Ziyad pun pulang. Kemudian Sayyidina Imam Muslim ibn Aqil keluar. Surek berkata, wahai Muslim, ini kesempatan emas. Dan kita tidak akan menemukan kesempatan lagi setelah hari ini. Kenapa engkau tidak segera keluar dan kau bunuh Ibnu Ziyad? Sambil tersenyum Sayyidina Muslim ibn Aqil berkata, Aku tidak ingin menumpahkan darah di tempatnya Hani, karena Hani tidak menginginkan ada kejadian semacam ini. Yang pertama. Yang kedua, imankulah yang melarangku untuk membunuh tanpa dasar kebenaran. Tidak mungkin aku akan membunuh orang yang semacam ini dalam keadaan dia menjadi tamu. Lihat, jujur, lihat keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ahli bait. Dalam keadaan dia terdesak seperti apapun, dia masih menjaga iman, dia masih menjaga akhlak, dia masih menjaga kemuliaan. Loloslah Ibnu Ziyad. Kemudian dari mulut ke mulut terdengarlah oleh Ibnu Ziyad bahwasanya Muslim ibn Aqil berada di Kufah. Dari mulut ke mulut terdengar bahwasanya Muslim ibn Aqil berada di Kufah, maka Ibnu Ziyad marah besar. Lalu menyeru kepada siapapun yang bisa menangkap Muslim ibn Aqil akan mendapatkan hadiah, dan siapapun yang melindungi akan dihukum. Maka orang pada ketakutan saat itu, hingga larilah Sayyidina Muslim ibn Aqil ke rumahnya satu orang yang saat itu ternyata sudah dikepung oleh pasukan-pasukan Ibnu Ziyad, sehingga Sayyidina Muslim bin Aqil pun harus melakukan perlawanan lebih dari 30 orang yang dikalahkan oleh Sayyidina Muslim bin Aqil. Akan tapi karena beliau sendiri, maka Sayyidina Muslim ibn Aqil pun akhirnya tertangkap dengan penuh luka-luka di tubuhnya, dan dibawalah Sayyidina Muslim bin Aqil ke istana Ibnu Ziyad. Dan di saat itu suratnya Sayyidina Muslim ibn Aqil sudah sampai kepada Sayyidina Husain. Surat Muslim ibn Aqil yang isinya, wahai Husain, segera berangkatlah, nyampe kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mempersiapkan semua perabot, semua kebutuhan dipersiapkan, dan Sayyidina Husain membawa keluarga dan para Ansor pecintanya sebanyak 73 orang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan para sahabat keluar, bertemu dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Bertemu dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang saat itu Sayyidina Abdullah bin Abbas menegur, wahai Husain, wahai cucu Rasulullah, hendak kemana engkau? Sayyidina Husain menjawab, aku hendak ke Kufah. Untuk apa? Masyarakat Kufah menantiku. Diingatkan kembali oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, apakah kau tidak ingat apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat Irak kepada kakakmu Hasan? Dijawab oleh Sayyidina Imam Husain bahwasanya, yang aku pikirkan adalah jika mereka benar, sungguh alangkah kecewanya jika aku tidak datang. Adapun jika mereka berbohong, maka aku pun bisa langsung kembali dalam keadaan selamat dan keadaan baik-baik. Akhirnya dengan menitikkan air mata, Sayyidina Abdullah ibn Abbas merangkul Sayyidina Husain dan melepas Sayyidina Husain. Berjalanlah Sayyidina Husain atas dasar surat Sayyidina Muslim ibn Aqil. Di saat itu Sayyidina Husain juga mengirim surat balasan yang isinya, Assalamualaikum kepada saudaraku Muslim ibn Aqil dan kaum muslimin yang berada di Kufah. Alhamdulillah,
Saat ini kami berada di perjalanan dan insya Allah kami akan segera ketemu dengan engkau semua. Surat dibawa oleh satu orang yang sangat dipercaya oleh Sayyidina Husain, yang bernama adalah Qais. Qais adalah salah satu orang yang dipercaya. Qais bin Mazhar, orang yang sangat dipercaya Sayyidina Husain, saat itu membawa surat daripada Sayyidina Husain. Surat dibawa oleh Qais. Akan tetapi lihat, Ibnu Ziyad punya makar yang lain. Setelah menangkap Sayyidina Muslim ibn Aqil, Ibnu Ziyad mengerahkan pasukan untuk menjaga di Qadisiyah, tempat masuknya orang dari penjuru Makkah. Di situ berdiri pasukan-pasukan menjaga siapapun yang masuk dari penjuru Makkah harus diperiksa. Barangkali ada membawa berita dari Sayyidina Husain, atau barangkali rombongan Sayyidina Husain sendiri harus dihentikan. Sayyidina Muslim bin Aqil masuk istana, dan di saat Sayyidina Muslim bin Aqil berangkat ke istana diiringi oleh orang-orang yang mengaku pecinta Sayyidina Husain. Ribuan orang mengikuti di belakang Muslim ibn Aqil. Akan tapi di saat Sayyidina Muslim bin Aqil berada di dalam masuk istana Ibnu Ziyad, tidak ada yang bergerak dari mereka. Persatu-persatu mereka meninggalkan Sayyidina Muslim bin Aqil, sehingga tidak ada yang menemani Sayyidina Muslim bin Aqil kecuali beberapa orang saja. Tidak ada yang berani. Pengecut semuanya hanya berani mengundang Imam Husain. Akan tetapi di saat utusan Imam Husain dalam keadaan terjepit, mereka tidak mau membelanya. Masuklah Sayyidina Muslim bin Aqil ke tempat istananya Ibnu Ziyad, dan di situ Sayyidina Muslim bin Aqil dibiarkan beberapa waktu, dan tiba-tiba ada datang orang. Yang orang ini tidak lain adalah Qais ibn Mazhar, yang ditangkap oleh pasukannya Ibnu Ziyad. Ditangkap di Qadisiyah, dicurigai, lalu digeledah, diketemukan surat daripada Imam Husain. Maka bangga sekali orang yang bernama Al-Hur waktu itu mendapatkan surat ini. Ini aku akan mendapatkan hadiah daripada Ibnu Ziyad. Dibawalah utusan Imam Husain yang bernama Qais ke tempatnya Ibnu Ziyad dengan membawa surat ini. Surat diberikan kepada Ibnu Ziyad dan dibaca. Ibnu Ziyad mengatakan, jika ingin selamat wahai Qais ibn Mazhar, naik ke atas menara itu dan ceramahlah, berikan penerangan kepada orang semua itu bahwasanya Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab adalah orang-orang terkutuk, dan kutuklah Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab. Siapa Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab di sini? Ibnu Ziyad menyebut Sayyidina Husain ibn Ali adalah Al-Kadzdzab ibn Kadzdzab, pendusta, anaknya pendusta. Lihat jahatnya mulut Ibnu Ziyad. Kutuklah wahai Qais ibn Mazhar, jika engkau ingin selamat, engkau kutuk Husain yang pendusta, anaknya Ali sang pendusta. Naiklah Qais ke atas mimbar istana raja, istana Ibnu Ziyad. Di saat itu Sayyidina Qais mengucapkan salam dan mengucapkan hamdalah, membaca salawat kepada Rasulullah, lalu berkata, wahai kaum muslimin, ketahuilah aku adalah utusan sebaik-baik makhluk Allah yang ada di bumi saat ini. Aku adalah utusan Imam Husain radhiyallahu anhu untuk engkau semua. Dan ketahuilah bahwa Imam Husain akan segera datang. Bergabunglah dengan Imam Husain karena beliau adalah imam yang adil. Dan ketahuilah Ibnu Ziyad adalah orang terkutuk. Dia adalah orang yang paling celaka. Dia adalah sang pendusta. Dia adalah orang jahat. Seketika itu Ibnu Ziyad tidak sabar dari bawah, lalu menyuruh Al-Gojo, jangan boleh lanjutkan mulutnya itu, bunuh dia. Seketika Al-Gojo naik memenggal lehernya Qais ibn Mazhar, dan saat itu pun dilempar ke bawah biar manusia-manusia tahu bahasanya pedangnya Ibnu Ziyad adalah tajam. Jahatnya manusia itu. Kemudian setelah itu gilirannya Imam Muslim ibn Aqil. Didatangkan Muslim ibn Aqil ke dalam istana Ibnu Ziyad. Lalu Ibnu Ziyad menyuruhkan kepada para Al-Gojo untuk menghantarkan Muslim ibn Aqil naik ke atas menara. Muslim ibn Aqil, tidak ada tempat bagimu di sini. Kenapa engkau tidak mengucapkan salam kepadaku? Dijawab oleh Muslim ibn Aqil, akankah aku mengucapkan salam kepada orang yang akan membunuhku? Lihat.
Ahli bait tidak pernah takut. Nggak ada sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan terdesak masih berani. Akankah aku mengucapkan salam kepada orang yang akan membunuhku? Seketika itu Ibnu Ziyad marah. Bawa ke atas. Cincang dia di atas. Dan lemparkan mayatnya ke bumi. Dan benar. Dibawa Sayyidina Muslim Ibn Aqil ke atas istana dan dibunuh di situ. Lalu dilemparkan mayat Sayyidina Muslim Ibn Aqil. Dan ketahuilah, inilah awal kesyahidan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Dan sebelum Sayyidina Muslim bin Aqil dibunuh oleh Al-Gujur, Sayyidina Muslim bin Aqil masih sempat berbisik kepada satu orang yang bernama Muhammad ibn As'ad. Wahai Muhammad ibn As'ad, tolong. Di saat itu masih ada orang yang dipercaya ya, biarpun itu di lingkupnya Ibnu Ziyad. Akan tapi Sayyidina Muslim ibn Aqil masih menduga ada orang yang dipercaya, yang saat itu adalah Muhammad ibn As'ad, sambil berbisik, tolong sampaikan kepada Husain bahwasanya keadaanku seperti ini. Muhammad ibn As'ad keluar, segera membuat surat dikirimkan kepada Sayyidina Husain. Dan surat itu diterima oleh Sayyidina Husain kapan? Di saat Sayyidina Husain sudah mendekati Karbala, di satu tempat di Al-Qadisiyah. Baru Imam Husain menerima surat. Imam Husain memegang surat itu dengan mata yang berlinang. Saat itu tiba-tiba melihat beberapa orang di hadapannya, yang ternyata mereka itu adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Al-Hur bersama Al-Husain. Mereka mendatangi Imam Husain, lalu Imam Husain menoleh kepada ahli bait beliau, menoleh kepada para pecinta beliau. Lihat, kau saksikan ada dusta di sini. Muslim bin Aqil telah dibunuh oleh mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian pasukan itu mendekat kepada Imam Husain. Imam Husain berkata, mundur semuanya. Mundur semuanya. Imam Husain maju dengan sendirian lalu berkata, siapa yang memimpin ini semua? Aku yang memimpin. Hur berkata, aku yang memimpin. Imam Husain berkata, engkau datang untukku, untuk membelaku atau untuk menghancurkanku? Engkau datang untuk membelaku atau untuk menangkapku? Hur menjawab, kami mendapatkan perintah dari Ibnu Ziyad untuk menghentikan engkau agar tidak sampai ke Kufah. Baiklah kalau begitu. Imam Husain kemudian kembali kepada keluarganya. Lihat, ada tipu daya yang besar di sini. Khadalatna syi'atuna, telah menipuku orang yang mengaku cinta kepadaku. Khadalatna syi'atuna, telah menipuku orang-orang yang mengaku membelaku dan mencintaiku, kata Imam Husain. Kemudian setelah itu Imam Husain di malam harinya berkumpul. Waktu itu hari Jumat, tanggal 3 Muharram tahun 661. Imam Husain mengumpulkan para sahabat-sahabat beliau dan mengumpulkan ahli bait beliau. Diajak mereka memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat berkumpul itu Imam Husain berkata kepada ahli bait beliau, wahai ahli baitku, wahai keluargaku, lihat, sambil Imam Husain membuka kelambu, membuka jendela perkemahan. Lihat, malam gelap gulita, dan ketahuilah musuh menantimu di Kufah. Dan ketahuilah, aku tidak ingin engkau semua menjadi seperti Muslim bin Aqil, yang sesungguhnya mereka tidak menginginkan Muslim bin Aqil, dan juga mereka tidak menginginkan engkau semua, wahai ahli baitku. Mereka menginginkan aku, maka aku beri kesempatan, jika engkau ingin pulang, pulanglah, karena mereka tidak mencarimu. Para ahli bait Sayyidina Husain menjerit dengan suara lantang berkata, wahai Imam Husain, aku tidak akan pulang dalam keadaan selamat sementara engkau dalam bahaya. Tidak, wahai Imam Husain, aku tidak akan membiarkan ada pedang mendekatimu. Aku tidak akan membiarkan ada orang menyakitimu sementara masih ada darah mengalir di tubuhku, wahai Imam Husain. Sayyidina Husain saat itu terharu melihat wajah-wajah pemuda-pemuda yang sangat mencintai beliau. Terharu menitikkan air mata penuh kebahagiaan karena beliau melihat ahli surga di hadapannya. Kemudian Imam Husain beralih kepada pecinta-pecinta beliau, para putra-putra sahabat Rasulullah, dan Sayyidina Husain berkata, wahai ansarku, wahai pembelaku dan wahai pecintaku, ketahuilah, engkau mendengar berita Muslim ibn Aqil.
Dan mereka sebetulnya tidak mencari Muslim bin Aqil, akan tapi mereka mencariku. Engkau telah mengetahui dustanya orang Kufah. Engkau telah mengetahui dustanya orang yang mengaku mencintaiku. Lihat, sambil Imam Husain membuka jendela perkemahan, malam gelap gulita. Engkau bisa meninggalkan tempat ini satu persatu, dan engkau meninggalkan aku. Biar aku hadapi mereka. Aku tidak ingin melibatkan kamu semua, karena mereka tidak butuh dengan kamu semua. Apa kata para Ansar, para pembela Rasulullah, pembela Sayyidina Husain ini tiba-tiba mengangkat suara, wahai Imam Husain, tidak. Wahai Imam Husain, tidak. Aku tidak akan pulang dalam keadaan selamat sementara engkau akan mengalami satu hal yang berat. Aku tidak akan membiarkan pedang mendekati lehermu. Aku tidak akan membiarkan musuh mendekatmu selagi masih ada darah mengalir di tubuhku, wahai Imam Husain. Tambah ternyuh Imam Husain saat itu. Imam Husain tambah ternyuh, menitikkan air mata semakin deras. Allahumma syahid, ya Allah, saksikanlah. Ini adalah pecinta-pecinta cucu kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pasukan datang bertambah. Mulai dari 1000 datang 4000 lagi, bahkan datang 6000 lagi. Ribuan pasukan didatangkan oleh Ibnu Ziyad. Setelah dipimpin oleh Hur, kemudian dipimpin oleh Husain, kemudian dipimpin oleh yang terakhir oleh Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas adalah memimpin pasukan terbesar yang saat itu punya tugas untuk segera menghabisi Imam Husain. Dan di saat pasukan-pasukan itu datang, maka Imam Husain penasaran untuk yang kesekian kalinya. Tidak puas dengan jawaban yang pertama, lalu datang lagi dan ingin bertemu dengan Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpin mereka. Lalu Imam Husain bertanya, wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang kau kehendaki dariku? Maka Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab, aku mendapatkan tugas dari Ibnu Ziyad agar membawamu ke Kufah, menghadap Ibnu Ziyad. Kata Imam Husain, oh tidak, aku datang bukan untuk Ibnu Ziyad. Tidak, aku mendapatkan tugas harus membawamu. Mau tidak mau kamu harus kami bawa ke Ibnu Ziyad. Imam Husain mengatakan, tidak wahai Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian setelah itu seperti biasa Imam Husain melakukan sholat. Uniknya, di saat Imam Husain sholat, para pasukan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut sholat di belakangnya Imam Husain. Karena mereka masih mempercaya sebetulnya kemuliaan adalah di tangan Imam Husain. Akan tetapi namanya hubbud dunya dan hubbul jah, cinta dunia dan cinta pangkat, menjadikan sesaat mereka lupa kepada kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya Imam Husain mencoba untuk mendekat kepada Umar dan berkata, wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, kelihatannya keadaan tidak memungkinkan untuk aku berangkat ke Kufah. Sekarang aku minta salah satu dari 3 pilihan jika engkau mau. Pilihan apa wahai Husain? Pilihan itu adalah, biarkan aku kembali ke Makkah, 1. Yang kedua, biarkan aku melanjutkan perjalanan ke Syam saja ketemu Yazid, 2. Yang ketiga, biarkan aku kembali kemana saja, pergi kemana saja. Yang penting aku tidak berbenturan dengan pasukan. Dijawab oleh Umar, wahai Husain, akan aku laporkan kepada atasanku. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan kabar kepada Ibnu Ziyad, Ubaidillah Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad namanya Ubaidillah Ibn Ziyad. Sampai berita ini kepada Ubaidillah Ibn Ziyad. Apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Aku tidak memerintahkan kepada Umar untuk memperpanjang urusan. Wahai Syammar ibn Dil Jawzan, salah satu bawahannya, wahai Syammar ibn Dil Jawzan, pergi dan bawa pasukan dan katakan kepada Umar ibn Sa'ad, kalau mereka tidak segera, kalau ia tidak segera membunuh Husain, maka bunuhlah dia. Syammar ibn Dil Jawzan segera bangkit, berdiri dengan pasukannya, mendatangi tempat yang namanya Karbala. Di situ bertemu dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mendapatkan perintah dari Ibnu Ziyad agar memerintahkan kepadamu agar engkau segera membunuh Husain dan kawan-kawan. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan perintah seperti ini juga bingung. Akhirnya dengan segera mereka mengerahkan baik, lalu pasukan disiapkan. Wahai pasukan, kita serang Husain dan kawan-kawan.
Pasukan hendak menyerang Imam Husain. Akan tetapi Imam Husain menyetop dulu. Stop wahai Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Jika kita harus perang, tolong beri aku kesempatan semalam saja. Esok harilah waktunya. Malam itu malam Jumat. Esok harilah waktunya. Baik, aku beri kesempatan Husain, barangkali pikiranmu berubah untuk kembali untuk bisa ngikut aku ke Kufah sehingga tidak ada pertumpahan darah. Baik. Sayyidina Imam Husain menggunakan malam itu untuk memohon kepada Allah. Para sahabat dan para pecinta-pecinta beliau diajak memohon kepada Allah, berdoa, mengucapkan kalimat doa, ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma anta tiqati an kulli karbin, wa anta rajai an kulli shiddatin, wa anta waliyyu kulli ni'matin, wa anta sahibu kulli hasanatin. Ya Allah, Engkaulah yang akan membuka segala kesusahan, dan Engkau harapanku di saat kami berada dalam kesempitan. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah penguasa segala nikmat, dan Engkaulah pemilik segala kebaikan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Doa ini dipanjatkan oleh Imam Husain sepanjang malam, hingga di tengah malam. Setelah Imam Husain membaca doa-doa bersama para sahabat dan ahli bait beliau, Imam Husain menyendiri di pojok perkemahan. Saat itu disaksikan oleh saudari beliau yang bernama Zainab binti Ali radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab adalah saudari daripada Imam Husain. Yang saat itu Imam Husain sambil berzikir memohon kepada Allah, tiba-tiba Imam Husain tertidur. Dan di saat tertidur itu Imam Husain terbangun dalam keadaan kaget. Lalu di saat itu Sayyidah Zainab melihat dan bertanya, Husain, ada apa engkau? Ada apa engkau Husain? Imam Husain menjawab, wahai saudariku Zainab, aku melihat Rasulullah. Aku melihat Rasulullah dan Rasulullah bersabda. Aku melihat kakek dan kakek Rasulullah berkata, wahai Husain, besok sore engkau berbuka di tempatku, wahai Husain. Sayyidina Husain menitikkan air mata, sadar bahwasanya esoklah hari kematiannya. Esok akan berbuka di tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidah Zainab juga ikut menitikkan air mata. Wahai Husain, aku pantas menitikkan air mata, tetapi engkau tidak pantas menitikkan air mata. Imam Husain menjawab, aku menitikkan air mata bukan takut kematian, wahai kakakku, tetapi aku melihat itu pasukan-pasukan yang di hadapanku itu. Setelah kematianku mereka menjadi ahli neraka. Aku lebih senang jika mereka tidak membunuhku lalu mereka masuk surga. Aku lebih senang jika peperangan ini tidak terjadi lalu mereka selamat lalu masuk surga. Lihat akhlaknya Imam Husain, cucu Rasulullah Ar-Ra'uf Rahim. Biarpun melihat musuh-musuh yang akan membunuhnya, tetapi yang ada masih kasih sayang dan cinta. Tidak ingin ada orang yang masuk neraka gara-gara berbuat jahat kepada Imam Husain. Kemudian Imam Husain setelah itu melepas baju luarnya, baju jubah luarnya dilepas. Dan setelah melepas baju luarnya, Imam Husain mengambil bajunya, jubahnya Rasulullah yang sudah usang. Diambil baju Rasulullah yang sudah usang, dikenakan oleh Imam Husain, ditaruh di dalam, tidak di bagian dalam yang menempel kepada tubuh Sayyidina Husain. Kemudian jubahnya ditaruh di luar. Jubah Imam Husain sendiri yang bagus ditaruh di luar. Sayyidat Zainab lagi-lagi bertanya, wahai Husain, kenapa begitu cara kamu memakai baju? Kenapa baju yang jelek kau taruh di dalam? Imam Husain menjawab, aku akan berhadapan dengan orang rakus. Di saat aku mati nanti mereka pasti akan mengambil pedangku, mengambil semua yang menempel kepadaku yang masih berharga. Mereka akan mengambil bajuku. Dan di saat mereka sampai kepada baju yang dalam, mereka akan melihat bahwa bajuku sudah usang, maka mereka tidak akan mencabik bajuku dan tidak akan mengambil bajuku. Karena kami, ahli bait Rasulullah, tidak ingin auratnya terlihat oleh siapapun. Fahami makna ini. Ahli bait Rasulullah di saat mau meninggal masih ingat aurat.
Dan itulah kemuliaan ya Imam Husain. Alangkah mulianya dirimu. Di saat menjelang ajal, menjelang kesahitanmu, engkau masih ingat akan aurat. Siapa yang mendidikmu, wahai Imam Husain? Yang mendidik adalah Sayyidat Fatimah Az-Zahra, orang yang sangat pemalu. Yang mendidik adalah Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang sangat berani. Dan yang mendidiknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Imam Husain. Dan di pagi harinya, peperangan pun harus dimulai. Peperangan harus dimulai. Imam Husain mengatur barisan, dan di depan barisan jumlah yang berlipat-lipat. Kalau Imam Husain hanya dengan 73 orang tapi akan berhadapan dengan ribuan manusia yang... Imam Husain mengatur barisan, dan barisan diatur dengan rapi oleh Imam Husain. Imam Husain diikuti oleh putra-putra beliau dan saudara-saudara beliau. Saudara beliau ada yang bernama Abbas. Sayyidina saudara Imam Husain Abbas ibn Ali. Beliaulah yang akan membawa bendera Imam Husain. Kemudian ada tangan kanan Imam Husain yang bernama Ali Akbar. Kemudian juga yang bersama Imam Husain adalah Abu Bakar ibn Ali. Abu Bakar ibn Husain, putra Imam Husain yang bernama Abu Bakar. Dan juga didampingi oleh Umar ibn Husain, orang yang bernama Umar, Sayyidina Umar ibn Husain ibn Ali. Dan juga di situ ada Hamzah atau Al-Qasim ibn Hasan, dan masih banyak ahli bait Rasulullah yang menemani Imam Husain. Imam Husain mengatur barisan. Seperti biasanya, ahli bait Rasulullah tidak mau menjadikan orang lain menjadi bemper keselamatan dirinya sendiri. Imam Husain tidak menjadikan orang lain menjadi bemper untuk keselamatan diri beliau sendiri. Akan tapi lihat, barisan diatur rapi oleh Imam Husain. Para keluarga Imam Husain ditaruh di barisan paling depan, dan para pengikut Imam Husain, pecinta Imam Husain, taruh di belakang. Akan tetapi ada protes. Ada protes dari pecinta Imam Husain. Wahai Imam Husain, kenapa harus seperti ini barisan ini? Dijawab oleh Imam Husain, ya seperti inilah ahli bait harus mengatur barisan. Seperti inilah ahli bait mengatur barisan. Karena ini adalah masalah pembelaan kepada ahli bait, maka ahli bait yang paling depan, dan bukan engkau. Tiba-tiba para pecinta Imam Husain berkata dengan suara lantang, wahai Imam Husain, tolong. Di dalam peperangan yang lain boleh seperti ini, tapi aku mohon, kami mohon, di dalam peperangan ini jangan ahli baitmu yang ada di depan, biar kami yang ada di depan. Imam Husain terasa terkagetkan dengan suara lantang ini. Kenapa seperti itu? Wahai Imam Husain, mereka adalah orang-orang pembenci ahli bait. Mereka adalah orang-orang yang memusuhi ahli bait. Jika ahli bait berada di barisan depan, lalu mereka sudah bisa menghabiskan, membunuh ahli bait, giliran kami, mereka akan membiarkan kami. Tidak, kami tidak akan ingin selamat jika engkau mati duluan, wahai Imam Husain. Biar tolong kami taruh di depan, biar kami yang mati, kami yang membelamu. Jangan keluargamu saja yang mati lalu mereka membiarkan kami selamat, wahai Imam Husain. Suara pasukan yang lantang menjadikan Imam Husain tergoyahkan. Tapi goyah rahmat. Akhirnya Imam Husain tersenyum berkata, baiklah wahai pecintaku, engkau yang berada di depan, biar keluargaku berada di belakang. Akhirnya peperangan pun mulai. Peperangan pun dimulai. Akhirnya Imam Husain menyeru, mari kita maju berperang. Satu orang yang minta izin pertama kali adalah Ali Al-Akbar, putra Sayyidina Husain. Berkata kepada ayahandanya, wahai Imam Husain, biar aku yang akan mendampingimu. Aku akan mendampingimu. Diizinkan oleh Imam Husain, baik silahkan. Lalu majulah Imam Husain bersama pasukan. Imam Husain paling depan dan didampingi oleh putra beliau yang bernama Ali Akbar. Ali Akbar melompat ke kiri dan ke kanan. Jika ada musuh dari kanan, Imam Husain berada di kanannya, dan begitu seterusnya. Jika ada musuh di depan Imam Husain, ke depannya melindungi Imam Husain. Jika ada pedang mendekat Imam Husain, ditangkas, ditebas itu tangan. Dan begitu juga jika ada orang yang ingin membunuh Imam Husain dari belakang, didahului oleh Sayyidina Imam Ali Al-Akbar. Akan tetapi, rupanya Imam Ali harus mendahului Imam Husain menjadi mati syahid. Di saat itu terlena Imam Ali Zainal Abidin, tiba-tiba ada pedang yang menyambar pundak beliau sehingga beliau tidak bisa
menggerakkan tangannya, menggerakkan pedangnya, sehingga ditambah lagi di pundak kiri beliau, sehingga akhirnya Imam Ali Al-Akbar, Imam Ali Akbar mendapatkan tusukan yang banyak, tombak, pedang, panah, sehingga itu merasakan sakit, lemahlah beliau, dan akhirnya dibunuhlah Imam Ali Al-Akbar oleh musuh-musuh Allah itu. Sayyidah Zainab melihat kejadian ini dari kejauhan, merasakan keponakannya mati syahid. Sayyidah Zainab melompat lalu mengambil mayat, mengambil jenazah Imam Ali Akbar, ditarik untuk dibawa ke perkemahan agar tidak diinjak oleh kuda, tidak diinjak oleh pasukan-pasukan yang terkutuk itu. Kemudian ada lagi yang minta izin kepada Imam Husain radhiyallahu anhu, putra Sayyidina Hasan yang bernama Hamzah. Dalam riwayat namanya Al-Qasim atau Hamzah. Hamzah minta izin, wahai Imam, izinkan aku untuk mendampingimu. Imam Husain menganggukkan kepala, cepat, silahkan. Akhirnya Sayyidina Hamzah ibn Hasan ibn Ali, putra Sayyidina Hasan, mendampingi Sayyidina Imam Husain seperti yang pernah dilakukan oleh Imam Ali Al-Akbar. Didampingi kanan kiri beliau, dijadikan tempat untuk melompat ke sana kemari. Tujuannya adalah agar Imam Husain selamat. Akan tapi di saat giatnya Imam Hamzah dalam membela Imam Husain, saat itu ada yang tidak beres di kaki Imam Hamzah. Pengikat tali sepatu beliau terputuskan, sehingga tidak mengurangi kelincahan beliau. Sehingga beliau perlu untuk membetulkan serampat sandal. Beliau harus membetulkan tali pengikat sepatunya itu. Di saat beliau membungkuk, ketahuilah ada asgal kaum, paling celakanya manusia. Saat itu tiba-tiba menebaskan pedang dengan kerasnya di kepala Sayyidina Hamzah dengan kuat, dan saat itu Sayyidina Hamzah hanya bisa menyebut Allah wa ya amma, Allah dan paman, tolong. Saat itu Imam Husain mendengar dari kejauhan, melompat dari medan, melompat dari lingkaran musuh-musuh Allah itu, dengan kudanya mendekat kepada Sayyidina Hamzah, dan dipeluk Sayyidina Hamzah yang saat itu sudah bergetar, dan setelah itu diam. Kemudian Imam Husain berkata, Allahumma syahad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, inilah syahidku di hari ini ya Allah. Kemudian Sayyidina Imam Husain berkata kepada Sayyidina Hamzah, wahai Hamzah, ketahuilah, tempat kita bertemu adalah di depan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejamnya manusia itu. Kemudian kebiasaan Imam Husain itu indah. Biarpun dalam medan laga sekalipun, Imam Husain masih menghibur keluarganya. Jadi Imam Husain itu di saat berada di medan laga, sesaat Imam Husain itu keluar dengan kudanya hanya untuk mendekat ke perkemahan, lalu muter-muter di perkemahan, sehingga ringkikan kuda itu bisa didengar oleh keluarganya. Keluarganya tersenyum. Yang biasa pertama kali yang keluar adalah putri beliau yang bernama Sukainah binti Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sukainah setiap kali mendengar suara ringkikan kuda, lalu melompat dan membuka jendela perkemahan dan melambaikan tangan, Abah, hati-hati Abah. Imam Husain pun melambaikan tangannya. Baik, hati-hati wahai putriku. Lalu kembali Imam Husain ke medan laga, melanjutkan peperangannya. Kembalilah Imam Husain di medan laga. Imam Husain berada di medan laga ini, waktu sudah menjelang siang, sholat duhur. Menjelang waktu duhur, siang terasakan panas di dalam peperangan itu. Tiba-tiba terdengar jeritan anak kecil, yang Imam Husain mula-mula tidak sadar dari mana datangnya jeritan itu. Akan tapi tiba-tiba Imam Husain tersadar bahwasanya jeritan itu datang dari perkemahan beliau. Lalu Imam Husain segera menoleh. Ada suara jeritan, menoleh Imam Husain dan melompat lagi dengan kudanya mendekat ke perkemahan. Baru sadar bahwasanya yang menjerit adalah bayi beliau yang masih kecil yang bernama Abdullah ibn Husain. Baik Sayyidina Husain masuk ke perkemahan, ada apa dengan putraku? Para keluarga yang ada di rumah menjawab, wahai Imam, kami tidak menemukan air. Kami tidak menemukan air untuk memberikan minum kepada Abdullah. Kemudian dirangkul oleh Imam Husain, dibawalah Abdullah ke depan medan laga. Wahai kaum, ketahuilah, di dalam peperangan tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, dan tidak boleh membunuh orang tua. Ini aku punya bayi kecil, tolong berikan kepadaku setetes air. Demi Allah, anakku ini kehausan. Permohonan dari Imam Husain
bukan dikabulkan, akan tetapi ada satu orang terkutuk tiba-tiba melemparkan tombak dengan kuat. Dan tombak itu tepat di dada Sayyidina Abdullah ibn Husain. Bayi yang kecil itu menjerit, dan itu jeritan yang terakhir, dan bergetar di tangan Imam Husain, dan bersimbah darah memuncrat ke muka Sayyidina Husain. Saat itu sang bayi menjerit dan tidak ada suara. Setelah menjerit tidak ada suaranya lagi, dan oleh Sayyidina Husain dipeluk. Dia dipeluk dengan harapan bisa hidup, akan tapi setelah dipeluk ternyata bayi ini tidak bergerak lagi. Imam Husain mengangkat tangan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikan ya Allah, Qulhu ya Allah atasan, bunuhlah orang itu ya Allah, matikan orang itu dalam keadaan haus. Sayyidina Husain hanya bisa memeluk sang bayi. Dan ketahuilah, orang yang melempar tombak itu seketika itu kehausan dan minta dikasih minum, tetap haus sampai perutnya besar dan meletus dalam keadaan mati sehina-hina kematian. Abdullah, orang bayi kecil, menjadi mati syahid di medan laga ini. Peperangan terus berlanjut hingga tidak ada lagi yang tersisa dari ahli bait Rasulullah kecuali Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ibn Ali, saudaranya Sayyidina Husain seayah. Sayyidina Abbas pembawa bendera inilah yang tersisa. Dan di saat seperti ini ternyata tidak menjadikan Sayyidina Abbas menjadi lemah. Justru semakin giat dan semakin kuat di dalam membela Imam Husain. Akan tetapi ternyata Sayyidina Abbas pun harus mendahului Imam Husain. Dan Sayyidina Abbas terbunuh di tempat itu juga. Tinggal siapa saat ini? Tinggal siapa saat ini, wahai kaum muslimin, pecinta ahli bait Rasulullah? Tidak ada yang tersisa kecuali Imam Husain radhiyallahu anhu dengan gagahnya berdiri di atas kuda. Imam Husain melihat ke kiri ke kanan, tidak punya teman lagi. Imam Husain berdiri di atas kudanya dengan gagahnya, pedangnya di tangan kanannya, melompat dengan kudanya ke kiri ke kanan, dan sungguh ditakuti oleh musuh-musuh Allah itu. Akan tetapi ternyata sang terkutuk Syammar ibn Jausan tidak diam. Kenapa tidak segera kau bunuh tinggal satu orang? Lakukan, bunuh Husain segera, agar kita bisa mengirim kepalanya kepada Ibnu Ziyad. Pasukan yang mendapatkan perintah dari Syammar ibn Jausan segera mendekat. Akan tapi biarpun mendekat, mereka tahu itu adalah cucu Rasulullah. Sisi lain mereka memang sudah tidak punya pendirian, tapi sisi lain mereka pun tidak berani membunuh, tidak berani melukai. Akan tapi yang dipukul hanyalah kuda. Imam Husain melihat kenapa yang dipukul harus kuda. Kuda tidak bersalah. Kenapa yang dipukul harus kuda? Maka Imam Husain melompat dan dipukullah kuda. Wahai kuda, tinggalkan aku. Aku tidak ingin kau dizalimi karena mereka tidak mencarimu. Melompatlah sang kuda. Dan berdirilah Imam Husain, berdiri di atas kakinya dengan gagahnya. Lagi-lagi musuh-musuh Allah ini masih belum berani membunuh Imam Husain. Mereka semua berharap bahwasanya jika yang membunuh adalah kawannya dan bukan dirinya sendiri. Mereka berharap bahwasanya yang menghunuskan pedang untuk Imam Husain adalah bukan dirinya. Mereka menanti biar orang lain yang melakukan. Biar orang lain yang melakukan, sehingga pemandangan itu cukup lama. Syammar ibn Jausan tidak sabar karena kedengkian dan kebenciannya sama dengan Ibnu Ziyad di dalam hatinya, ingin segera membunuhnya. Berteriak untuk yang kesekian kalinya, terkutuk engkau semua, kenapa tidak kau lakukan bunuh? Akhirnya orang-orang itu hanya berani memukul kaki Imam Husain. Dipukul kakinya dan dipukul kakinya sehingga kaki Imam Husain yang sudah penuh dengan luka itu tidak bisa digunakan untuk berjalan. Maka Imam Husain pun harus berjalan dengan lututnya. Akan tetapi pun demikian Imam Husain masih tampak tegar, berjalan di atas lututnya, dan pedang masih berkelebat di tangan beliau, menghindari musuh, menghindari pedang musuh. Akan tapi musuh-musuh Allah pun masih tetap berusaha. Setelah kaki Imam Husain sudah tidak bisa berjalan, yang Imam Husain hanya bisa berjalan dengan lututnya, maka berpindah mereka melukai tangan kanan Imam Husain. Tangan kanan Imam Husain terlukai, maka Imam Husain pun sudah tidak bisa memegang pedang. Berpindahlah pedang ke tangan kiri Imam Husain, dan di saat tangan kiri Imam Husain pun dilukai dengan tombak oleh musuh-musuh Allah, maka pedang pun terjatuh, dan Imam Husain hanya bisa mengelak ke kiri dan ke kanan,
ke belakang dan ke depan. Karena tangan Imam Husain sudah tidak berfungsi lagi. Pun demikian Imam Husain belum dibunuh oleh mereka. Akan tapi si terkutuk Syammar ibn Jausan tetap mengatakan cepat bunuh dan cepat bunuh. Rupanya tidak ada yang segera membunuh. Lalu Syammar ibn Jausan memaksa kepada orang pegang kepalanya dan pegang badannya. Akhirnya ada orang yang memegang kepala Sayyidina Husain dan ada orang yang memegang tubuh Imam Husain. Tiba-tiba Syammar ibn Jausan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan di saat itu dengan penuh kebanggaan menurunkan pedang ke leher Imam Husain dan di saat itulah terpisah kepala Sayyidina Husain dari badannya. Ketahuilah kaum muslimin, bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itulah Imam Husain bertemu dengan kakek beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itu Imam Husain menyusul ayahandanya Imam Ali karramallahu wajhah. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, saat itu Imam Husain menyusul ibundanya Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Bersama jatuhnya kepala Imam Husain ke bumi, maka bertemulah Imam Husain dengan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dan bersama jatuhnya Imam Husain, maka ketahuilah terperosok, terjerumus manusia perkutuk ke dalam neraka Jahannam. Imam Husain mati dalam keadaan mati syahid. Kita masih ada beberapa orang di perkemahan. Kita ingat Sayyidah Zainab ada di situ. Kita ingat ada satu keluarga Rasulullah, keluarga Imam Husain yang bernama Ali Zainal Abidin Al-Asghar, Ali Asghar, Imam Ali Zainal Abidin, yang saat Imam Husain berada di medan laga, ia ingin berusaha untuk keluar, akan tapi ditahan oleh bibinya. Waktu itu sakit kebetulan Imam Ali Zainal Abidin, dan sakitnya ternyata membawa rahmat. Karena sakit tidak ikut perang maka selamat. Dan dari Imam Ali Zainal Abidin itulah keturunan Imam, keturunan Al-Husainin, para habaib, para sadah, para keturunan Rasulullah yang kembali kepada Imam Husain. Imam Ali Zainal Abidin orang yang sangat hebat. Umurnya saat itu masih 17-18 tahun. Di saat sakit berusaha membela orang tua beliau yang bernama Imam Husain. Berusaha memaksa mengambil pedang dengan tombak, mengambil pedang dengan tongkat, sempoyongan ingin membela Sayyidina Husain. Akan tapi saat itu sudah dilarang oleh bibi beliau yang bernama Zainab, karena pesan Sayyidina Husain agar jangan sampai Ali Zainal Abidin ikut perang, takut nanti mati dan terputus nasabnya. Padahal lihat Imam Ali Zainal Abidin di saat hendak berperang, berjalan pun tidak mampu. Itu masih memaksa untuk keluar. Berjalan dengan tongkatnya, kaki ditarik, pedang di tangan kanannya pun bergemetar. Gemetaran itu akan membela ayahandanya. Dan sungguh luar biasa kecintaan putra beliau, putra Imam Husain yang bernama Ali Zainal Abidin, sang pemberani. Sakitnya Imam Ali Zainal Abidin adalah rahmat bagi ahli bait Rasulullah. Kemudian di situ juga ada Sukainah, ada Fatimah. Fatimah ini adik saudari daripada Sukainah, putri Sayyidina Husain. Dan musuh-musuh Allah itu rupanya tidak diam. Mereka tidak cukup hanya membunuh Imam Husain, mereka juga ingin segera menghabisi keluarganya. Akan tetapi lihatlah, di saat mereka berhasil membunuh Imam Husain, mereka tidak puas. Karena pesan daripada Ibnu Ziyad, jika engkau sempat bisa membunuh Husain, lalu injaklah kepala Husain dan tubuhnya dengan kudamu. Injak dengan kudamu. Maka di saat itu setelah dipenggal lehernya, maka dikerahkan kuda untuk menginjak kepala Imam Husain dan menginjak tubuh Imam Husain radhiyallahu anhu. Itulah kebencian mereka kepada ahli bait Rasulullah. Yang berada di dalam perkemahan menanti-nanti kabar bagaimana Husain. Mereka menanti bagaimana syahid Husain, selamatkah atau tidak. Tapi apapun bentuknya mereka berharap bahwasanya Imam Husain akan masih selamat. Sehingga mereka menanti-nanti kok tidak ada kuda yang datang, tidak ada ringkian kuda yang datang, kok tidak ada kabar Imam Husain melewati perkemahan sudah lama. Tiba-tiba di saat mereka berpikir seperti itu, terdengarlah ringkian kuda dan alangkah senangnya mereka yang berada di dalam perkemahan.
bergegas yang bernama Sukainah melompat dengan kegembiraan kebanggaan karena di saat ada ringkian kuda pasti ayahandanya datang melompat lalu membuka perkemahan. Dan saat itu Sayyidah Sukainah menyambut ayahandanya dan berkata, "Ayah." Dan di saat menyebut kalimat ayah, ternyata Sayyidah Sukainah amat kaget dan gemeteran dirinya karena di atas kuda sudah tidak ada pengendaranya. Sayyidah Sukainah terbawa untuk mendekat ke kuda. Dilihat, diperhatikan di kuda tidak ada ayahandanya. Mulai terasa bahwasanya Sayyidina Husain tidak ada. Mulai menangis Sayyidah Sukainah, lalu menengah lagi ke medan laga, ditoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak diketemukan Sayyidina Husain berdiri. Di mana ayah? Di mana ayah? Di mana ayah? Akhirnya setelah Sayyidah Sukainah tidak menemukan Sayyidina Husain berdiri, mencoba mengalihkan pandangannya ke bumi. Dan di saat bersama kali mata Sayyidah Sukainah ke bumi, ternyata yang dilihat adalah kepala Sayyidina Husain di bawah. Tidak bisa membawa diri Sayyidah Sukainah. Sayyidah Sukainah menjerit, "Wa ya Husainah, wa ya abata, wa ya Husainah, wa ya Husainah, wahai ayah, jangan tinggalkan aku." Saat itu pun Sayyidah Sukainah terjatuh pingsan. Terdengar suara jeritan Sayyidah Sukainah dari belakang perkemahan. Sayyidah Zainab bersama Sayyidah Fatimah keluar bersama ahli bait yang lainnya mencoba untuk keluar dan menyambut Sayyidah Sukainah. Dan di saat tersadar ingin menjerit lagi ditahan. "Sukainah, jangan lakukan, jangan menjerit, jangan pukul wajahmu dan jangan robek bajumu. Sungguh aku mendapatkan pesan dari ayahandamu, kalau aku mati jangan ada yang memukul wajah dan merobek baju." Akhirnya Sayyidah Sukainah dibawa oleh Sayyidah Zainab ke perkemahan. Dan sungguh musuh-musuh Allah yang terkutuk itu tidak puas dengan kematian Sayyidina Husain, ingin menyerbu ke perkemahan. Sayyidah Zainab, saudari Sayyidina Husain, adalah wanita yang pemberani. Di saat melihat musuh-musuh Allah ini ingin memasuki perkemahan, berdiri di depan perkemahan. "Wahai kaum, jangan lakukan, jangan masuki perkemahan ini." Ternyata dilarang seperti itu, mereka masih mendekat. "Wahai kaum, jika di antara kalian sudah tidak ada yang punya agama, tidak punya iman, apakah di antara kalian tidak ada yang masih punya tradisi nenek moyang yang masih menghargai rumah perempuan, rumahnya wanita? Zaman nenek moyang kita, orang malu memasuki perkemahan perempuan." Akhirnya diam-diam para laki-laki itu malu, mengundur. Kemudian setelah itu, Syammar ibn Jauzan memerintahkan kepada pasukan, mana yang tombaknya paling panjang? Ada yang datang membawa tombak yang paling panjang. Tusuk kepala Husain, jadikan bendera. Ditusuklah kepala Sayyidina Husain, dijadikan bendera untuk menggiring ahli bait Rasulullah ke tempatnya Ibnu Ziyad. Imam Ali Zainal Abidin yang saat itu sakit diikat di atas kuda dengan satu pengikat yang namanya jami'ah, tangan diikat ke kaki lalu ditumpangkan di atas kuda. Siapa ini? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Bukan tawanan, tapi ini cucu tercinta Rasulullah, cucu putra tercinta Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin. Ditaruh di atas kuda, kemudian para wanita digiring seperti budak. Mayat-mayat, jenazah ahli bait tidak dihormati, hanya diikat, ditarik, diseret hingga sampailah ke tempatnya Ibnu Ziyad. Dengan bangganya Ibnu Ziyad melihat kepala Sayyidina Husain terpenggal. Subhanallah, memang tidak ada iman di dalam dirinya. Dan yang bernama Syammar ibn Jauzan dengan penuh kebanggaan, "Sungguh aku telah membunuh paling bagusnya orang, dan aku telah membunuh orang yang mempunyai bapak terbagus, ibu terbagus, dan kakek terbagus." Lihat, mengakui kemuliaan Sayyidina Husain, akan tapi ternyata Syammar ibn Jauzan masih bangga di saat bisa membunuh Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain diturunkan dari tombak, dihadapkan kepada Ibnu Ziyad, dijatuhkan di depan Ibnu Ziyad. Subhanallah. Dengan kesombongannya Ibnu Ziyad mengambil tongkatnya, dibolak-balik. Saat itu masih ada sisa-sisa sahabat Nabi yang ada di tempat itu. Lihat, jika ada sahabat Nabi yang hidup saat itu adalah hidup dalam keadaan tertekan, bukan karena membela kemungkaran, akan tapi karena mereka hidup adalah menghindari perpecahan dan pertumpahan darah. Saat itu ada Anas bin Malik melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Ziyad, menangis, menitikkan air mata. Kemudian saat itu
Ternyata Ibnu Ziyad berlebihan sampai tongkat itu ditusuk-tusukkan ke hidung Sayyidina Husain. Dan sungguh jahat manusia ini. Sehingga ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Arqam menjerit dan berkata, Ibnu Ziyad, hentikan wahai kaum muslimin. Sungguh engkau akan terhina di saat engkau membunuh putra, membunuh cucu Rasulullah, dan engkau kuasakan atas dirimu sendiri Ibnu Murjanah, Ubaidillah ibn Ziyad. Sungguh terkutuk engkau semuanya. Wahai Ibnu Ziyad, ketahuilah, aku sungguh pernah melihat wajah ini dipeluk oleh Rasulullah. Sungguh aku pernah melihat kepala ini di pundak Rasulullah. Sungguh aku melihat orang ini pernah dipangku oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah, Allahumma inni istauda'tuka iyyahuma wa salihal mu'minin. Ya Allah, aku menitipkan kedua cucuku Hasan dan Husain kepadamu, ya Allah, dan kaum muslimin. Wahai Ibnu Ziyad, bagaimana engkau dengan titipan Rasulullah? Ibnu Ziyad rupanya dengan ucapan seperti ini merasa marah. Dan di saat marah ingin membunuh Zaid bin Arqam, akan tapi Allah melindungi Zaid bin Arqam. Lalu hanya disuruh untuk memenjarakan saja. Dasar tua bangka. Kalau bukan karena tua bangkamu, niscaya engkau sudah aku bunuh, wahai Zaid bin Arqam. Lihat, ini kejadian yang terjadi di Kufah. Setelah itu, mayat Imam Husain, jenazah Imam Husain bersama para ahli bait harus dibawa ke Syam, dikirim kepada Yazid. Dan dikirim dengan penuh kebanggaan, perayaan. Subhanallah. Cucu Rasul meninggal, mereka merayakan. Lihat, mana orang yang memberi tanda tangan itu? Mana orang, 16.000 orang yang bertanda tangan untuk membaiat Imam Husain? Tidak ada. Mereka adalah orang yang hanya pintar mengaku cinta kepada ahli bait. Mereka bukanlah orang yang cinta kepada ahli bait yang sesungguhnya. Justru mereka lah yang menjadikan sebab Sayyidina Husain terbunuh. Dibawalah Imam Husain ke tempatnya Yazid. Dan di saat itu, surat dari Ibnu Ziyad, sungguh surat yang dengan penuh kebanggaan. Wahai Yazid, aku telah bisa membunuh orang yang sangat berbahaya atas kekuasaanmu. Lihat, rupanya ini dilakukan adalah bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi untuk menghambakan diri kepada Yazid. Dan saat itu Yazid, dalam riwayat, membiarkan kepala Imam Husain dipajang di Syam selama 3 hari 3 malam. Sebagian lagi mengatakan, mayat jenazah Imam Husain segera dirawat, lalu dikirim. Ada sebagian dikembalikan ke Karbala, ada sebagian lagi dikembalikan di Asqalan, dan banyak riwayat akan kepala Imam Husain radhiyallahu anhu. Kejadian unik di tempatnya Yazid. Saat itu ada Sayyidat Fatimah Al-Hurrah, putri Imam Husain yang bernama Fatimah. Ada saudagar yang bersama Yazid waktu itu. Tiba-tiba berkata Yazid, ada orang cantik ini, buatku saja ini. Masya Allah. Cucu Rasulullah. Ada orang cantik ini, budak ini buatku saja. Lihat, dianggap budak, putri Rasulullah, cucu Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidah Zainab, saudarinya Sayyidina Husain, dengan penuh keberanian berkata, tidak, ini bukan untuk engkau wahai pedagang, wahai saudagar kaya, dan juga bukan untuk tuanmu. Sampai Yazidnya kena ini. Kata Yazid, juga bukan untukku wahai Fatimah, wahai Zainab, juga bukan untukmu wahai Yazid, kecuali engkau keluar dari agama nenek moyangku. Maksudnya dari agama Rasulullah. Kecuali engkau keluar dari Islam, baru engkau boleh mendapatkannya. Dijawab oleh Yazid, engkau yang keluar, engkau ayahmu, kakekmu, engkau saudaramu, dan kakakmu yang keluar dari Islam. Tidak merasa bahwasanya Yazid bersama bawahannya adalah melakukan kesalahan. Apa kata Zainab? Yang keluar dari Islam adalah engkau. Engkau tidak akan kenal Islam kecuali dari kakekku, dari ayahku, dan dari saudaraku. Ketahuilah itu wahai Yazid. Saat itu Yazid merasa malu. Celaka orang yang membangkitkan marah putri Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidat Zainab bersama para ahli bait dibawa ke dalam. Akan tapi ada satu orang yang tersisa, kaum laki-laki dari ahli bait Rasulullah, yaitu yang bernama Ali Zainal Abidin. Saat itu ditanya, siapa ini? Aku adalah Ali Zainal Abidin. Lihat.
Bahkan di tempatnya Ibnu Ziyad pun Imam Ali Zainal Abidin tidak pernah disembunyikan. Di tempatnya Ibnu Ziyad, pertama kali didatangkan ke rumahnya Ibnu Ziyad, Imam Ali Zainal Abidin yang sakit. Itu pun waktu ditanya, siapa ini laki-laki? Dia juga menjawab sama di saat seperti di tempatnya Yazid. Ia mengatakan, aku adalah Ali Zainal Abidin Ibn Husain. Padahal mungkin sekali saat itu akan dibunuh oleh Ibnu Ziyad. Tetapi lihat, ahli bait Rasulullah tidak pernah takut. Ahli bait Rasulullah tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Beliau dengan jujur mengatakan, aku adalah Ali Zainal Abidin. Sampai Ibnu Ziyad waktu itu mengatakan, masih ada yang hidup dari kaum laki-laki? Iya, masih ada yang hidup. Kata Ibnu Ziyad, bunuh saja. Seketika itu, yang namanya Sayyidat Zainab melompat mendekati Imam Ali Zainal Abidin. Engkau bisa membunuh dia kalau tidak bisa membunuhku. Dan selamatlah Imam Ali Zainal Abidin. Di tempatnya Yazid pun akan diperlakukan yang sama. Hingga akhirnya, selamatlah Imam Ali Zainal Abidin. Setelah itu, keluarga Rasulullah yang masih hidup, keluarga ahli bait Rasulullah yang masih hidup dibawa ke Madinah kembali. Sayyidat Zainab kembali ke Madinah. Setelah Sayyidat Zainab kembali ke Madinah, rupanya Walid ibn Utbah, masih ingat Walid ibn Utbah, penguasa Madinah saat itu merasa risih dengan keberadaan Zainab di situ. Lalu mengirim surat kepada Yazid, wahai penguasa, wahai pemimpinku Yazid, rupanya Madinah tidak cukup jika aku harus hidup dengan Zainab. Artinya, jika di Madinah itu ada aku dengan Zainab, rupanya Madinah ini terasa sempit. Tolong keluarkan Zainab dari Madinah. Lihat, Sayyidat Zainab, cucu siapa ini? Cucu Rasulullah. Akan dikeluarkan kemana? Dikeluarkan dari rumah Rasulullah. Lihat manusia-manusia yang sudah tertutup hatinya dengan kecintaan kepada dunia. Dan akhirnya Sayyidat Zainab pun harus pergi. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengusulkan, wahai Zainab, jika engkau ingin pergi, pergilah ke Mesir. Di sana masih banyak orang-orang yang mencintai ahli bait Rasulullah. Sehingga benar, Sayyidat Zainab pun pergi ke Mesir. Dan sungguh di sana dihormati, mendapatkan, dilayani oleh orang-orang Mesir yang mencintai ahli bait Rasulullah. Diberi satu rumah hingga Sayyidat Zainab meninggal. Masya Allah. Ini adalah perjalanan cerita ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada yang lebih penting dari ini semua. Siapa pelaku yang membunuh Imam Husain? Pemerintah yang ada saat itu adalah pemerintah ahli sunnah wal jamaah. Tapi jangan dikatakan yang membunuh adalah ulama ahli sunnah wal jamaah. Pemerintah lain pelaku. Pemerintah saat itu adalah pemerintah yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi lihat, tidak pernah kenal Rasulullah. Bukanlah mereka adalah ahli sunnah yang sesungguhnya. Akan tapi penguasa yang meminjam tangan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus dipahami. Jangan seperti yang pernah kita dengar ahli sunnah jamaah wal jamaah yang membantai Imam Husain. Bukan. Yang membela Imam Husain adalah siapa? Di samping ahli bait adalah putra-putra dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan justru yang membiarkan, yang di lapangan yang membunuh Imam Husain ini adalah orang-orang yang katanya mencintai Imam Husain dan mengundang Imam Husain. Yang bertanda tangan itulah juga yang membunuh Imam Husain. Jadi bukan ahli sunnah wal jamaah, akan tapi memang pemerintahan saat itu adalah pemerintahan yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Akan terlihat pemerintahan saat itu pemerintahan yang buruk dan kotor. Setiap mimbar digunakan untuk mengutuk Sayyidina Ali, digunakan untuk mengutuk keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tidak ada. Bukan semua kitab yang ada di dalam ahli sunnah wal jamaah tidak memperkenankan mengutuk siapapun, apalagi mengutuk ahli bait Rasulullah. Jadi itu adalah dusta yang dinisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Adapun para sahabat Nabi dengan sahabat Nabi dengan ahli bait luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau dengan Imam Husain, sampai Sayyidina Abu Bakar selalu berkata, urkubu Muhammadan bi ahli baiti. Kalau ingin berbakti kepada Muhammad, berbuat baik kepada Muhammad, perhatikan keluarganya. Ahli bait Rasulullah, Imam Husain, Imam Hasan, Imam Ali, Sayyidat Fatimah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun pernah berkata, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, lakaratbatu Muhammadin ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sungguh keluarganya Nabi Muhammad itu lebih aku senangi untuk aku sambung daripada keluargaku sendiri.
Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah suatu ketika bersama Imam Husain. Di saat Imam Husain menggiring jenazah, setelah itu Imam Husain istirahat karena kecapean. Tiba-tiba Abu Hurairah mengambil sandal Imam Husain dan diusap, dielap. Imam Husain mengatakan, jangan lakukan itu wahai Abu Hurairah. Dikatakan oleh Abu Hurairah, da'hu ya Husain, biarkan wahai Husain, aku bersihkan. Kalau orang-orang pada tahu tentang kadar kemuliaanmu, niscaya mereka akan membawamu di atas leher mereka wahai Husain. Lihat, ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu juga Abdullah ibn Umar. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab. Yang Sayyidina Umar bin Khattab pernah memberikan hadiah kepada Sayyidina Husain 10.000 dinar dan kepada 10.000 dirham. Dan kepada putra beliau yang bernama Abdullah dengan 1.000 saja. Sampai Abdullah bertanya, ayah engkau bedakan aku, Husain kau beri banyak, aku sedikit. Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang mempunyai bapak seperti Husain? Dan siapa yang mempunyai kakek seperti Husain? Siapa yang mempunyai ibu seperti Husain? Ibunya Husain lebih bagus dari ibumu, bapaknya Husain lebih bagus daripada bapakmu, dan kakeknya Husain lebih bagus dari kakekmu. Lihat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar, di saat melihat Sayyidina Husain berjalan, beliau berkata, wallahi demi Allah, hada ahabbu ahlil ardi al-yawma ila ahli samai. Ini adalah orang yang paling dicintai dari ahli bumi oleh ahli langit. Para malaikat, para kekasih Allah sangat mencintai Imam Husain radhiyallahu anhu. Jadi lihat, kita bedakan antara pemerintah dengan ulama. Barangkali kita bisa membayangkan ya, sebuah pemerintahan itu bukan mewakili ulama. Apakah di setiap negeri misalnya di saat syariat Islam tidak diterapkan misalnya, lalu kita mengatakan dasar ulamanya dungu, goblok, tolol semua? Kan tidak mungkin. Tidak, pemerintah lain, ulama adalah lain. Maka menyikapi kasus Padang Karbala ini adalah harus kita kembalikan kepada keinsafan sejarah. Jangan sampai di sini jangan sampai ada sejarah yang dimanipulasi sehingga tujuannya adalah untuk menjadikan ahli sunnah wal jamaah adalah kambing hitam daripada pembunuhan Imam Husain. Yang membunuh Imam Husain adalah bukan ahli sunnah wal jamaah, memang di bawah pemerintahan yang mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga semoga dari pertemuan ini akan terjalin dua hal. Kecintaan kita kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kecintaan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli syai'in asas, wa asasul Islam hubbu ashabi wa hubbu ahli baiti." Setiap segala sesuatu ada pokoknya, dan asas Islam itu adalah cinta sahabatku dan cinta ahli baitku. Ini yang harus kita pahami. Kemudian masih banyak hal-hal yang harus kita sampaikan sebetulnya berkenaan dengan paham ini, karena ada sekelumit orang yang menggunakan kejadian di Padang Karbala meninggalnya Imam Husain ini ada untuk menggugah emosi, sehingga kesimpulannya menyebutkan bahwa pelakunya adalah ahli sunnah wal jamaah, sehingga serta-merta orang ini membenci ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah musibah akidah di zaman ini, sehingga mengagumkan ahli bait berlebihan yang sebetulnya bukan mengagumkan, akan tapi justru malah merendahkan ahli bait. Akan tapi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah cinta ahli bait. Lihat, yang tidak cinta kepada ahli bait, lihat bencana akan tunai. Ia akan mendapatkan bencana. Dan ketahuilah, semua yang ikut campur dalam membunuh Imam Husain akan mendapatkan bencana di dunia. Sehingga satu Imam Suddi di saat berdagang lewat, ada satu imam alim melewati satu perkampungan, mampir di rumahnya satu orang. Kemudian Imam Suddi ini berkata, subhanallah, orang yang pernah ikut campur dalam pembunuhan Husain semua mati dalam keadaan sejelek-jelek kematian. Kata orang ini apa? Ma'adzabakum, alangkah dustanya engkau, wahai tamuku. Aku adalah yang ikut membunuh Husain, akan tapi sampai hari ini aku baik-baik saja. Saat itu sore hari menjelang, sehingga tuan rumah ini harus menyalakan lampu. Tiba-tiba yang namanya lampu ini, minyaknya kok nempel di tangan. Kemudian api nyala di tangan. Mencoba untuk ditiup, akan tapi ternyata api pindah ke mulut, sehingga dirinya itu kebakar saat itu, sehingga dia nyebur ke air, mati dalam keadaan hangus, jelek, sebusuk-busuk kematian. Hati-hati dengan membenci ahli bait Rasulullah, dan hati-hati membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada iman orang yang membenci ahli bait Rasulullah.
Tidak ada iman orang yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja barangkali cerita Imam Husain yang saat ini mencoba dihadirkan oleh beberapa kelompok. Karena Imam Husain akan dihadirkan di mana-mana. Sekarang mulai marak di Bandung, di Jakarta, di Jawa Timur cerita Imam Husain, Imam Husain, Imam Husain. Maka kami mencoba untuk menghadirkan karena apa? Kita khawatir ada orang yang mencoba menghadirkan cerita Imam Husain versi mereka. Versi yang jelek sehingga merendahkan sahabat Rasulullah, merendahkan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang harus benar-benar kita hadirkan. Kemudian lihat, pemerintahan ahli sunnah wal jamaah itu berlaku atas nama bukan ahli sunnah. Pemimpinnya tidak mengerti agama. Dia ikut agama apa saja. Kalau Nasrani menguntungkan, ikut Nasrani itu. Ibnu Ziyad dan sebagainya, yang penting untung itu. Bukan karena dia adalah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada iman di dalam hati Ibnu Ziyad. Jadi jangan sampai dikatakan Ibnu Ziyad adalah ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Itu adalah orang yang mengatasnamakan ahli sunnah karena ahli sunnah wal jamaah hebat. Karena hebat maka banyak orang yang ngaku saat itu sebagai ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi ternyata mereka ini adalah orang yang tidak kenal ahli sunnah. Dan asal tahu saja, Imam Ali karramallahu wajhahu benar-benar dikutuk di setiap pemerintah, di setiap mimbar di zaman pemerintahan itu. Yazid dan setelahnya, pemerintahan itu selalu mengutuk Imam Ali bin Abi Thalib. Itu bukan karena keputusan ulama ahli sunnah wal jamaah. Lagi-lagi itu keputusan pemerintah. Hingga datanglah Umar bin Abdul Aziz menghentikan semua kutukan itu. Lihat, sekelompok orang yang menanamkan kebencian kita kepada ahli sunnah memamerkan bahwasanya pengutukan itu ada dan dilakukan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Itu dilakukan oleh ulama-ulama yang terbeli oleh pemerintah yang tidak mengenal ahli sunnah wal jamaah, akan tapi hanya membeli ahli sunnah wal jamaah, mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Ini semoga bisa membentengi akidah kita. Ingat, kalau ada orang yang mencoba mengajak kita mencintai ahli bait tapi membenci sahabat, jangan didengar. Atau sebaliknya, gembar-gembar sahabat Nabi SAW tapi tidak kenal ahli bait Rasulullah, ini adalah juga masyarakat yang bermasalah. Ini saja, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang bisa benar-benar tulus mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jadi benar-benar tulus mencintai sahabat-sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, yang benar-benar tulus mencintai keluarga ahli kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, dudukkan kami kelak di surga bersama Imam Husain, bersama Imam Ali karramallahu wajhahu, bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar, orang-orang yang sungguh dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah 10 Asyura, kematian Imam Husain ini adalah yang menghidupkan hati-hati orang yang mati cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga hati mereka menjadi hidup mencintai ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga hati mereka semakin cinta kepada sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa. Ya Allah, di malam ini, ya Allah, semoga malam ini adalah malam kebangkitan kami, sehingga kami adalah orang yang rela berjuang untuk membela agama-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami adalah pejuang agama-Mu, ya Allah. Jika Engkau hendak mencabut nyawa kami, kelak cabutlah nyawa kami di saat kami berada di jalan-Mu, membela agama-Mu, membela kekasih-Mu Nabi Muhammad, membela sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, membela ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, di sana, ya Allah, Engkau lebih tahu. Kaum muslimin di Palestina, ya Allah, kaum muslimin di Palestina, ya Allah, kaum muslimin di Palestina, ya Allah. Dalam beberapa hari ini ribuan dari mereka menyusul para syuhada Imam Husain, menyusul para syuhada dari kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka yang sudah meninggal, ya Allah, menjadi orang syahid, mati syahid. Muliakan mereka, ya Allah, dan hancurkan mereka yang menghancurkan, ya Allah. Hancurkan mereka yang memusuhi warga Palestina, ya Allah. Hancurkan secepatnya, ya Allah, dan bangkitkan semangat di kaum muslimin semuanya, ya Allah, untuk membela kebenaran, mengembalikan Palestina, ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa, ya Allah. Kami yang di sini, ya Allah, tidak mampu berbuat apa-apa, ya Allah. Berikan kepada kami suatu saat kesempatan untuk membela mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami yang hadir di tempat ini, kami adalah orang yang lemah, berikan kekuatan, lemah hati, lemah iman, ya Allah. Maka kuatkan iman kami, ya Allah. Saat ini banyak
godaan akidah, akidah yang menjerumuskan ya Allah, akidah yang menyesatkan ya Allah. Kami takut kelak di saat Kau cabut nyawa kami tidak bisa bertemu dengan para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jagalah iman kami, akidah kami ya Allah, akidahnya para sahabat-sahabat-Mu dan akidah ahli bait-Mu, ahli bait kekasih-Mu ya Allah, akidah sahabat-sahabat kekasih-Mu dan akidah ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah atas keteledoran kami dalam mencintai sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni keteledoran kami dalam mencintai ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Kami takut ya Allah kelak di saat menghadap-Mu sementara kami masih punya dosa ya Allah. Ampuni, jangan sisakan sedikit pun ya Allah. Ya Allah, seperti Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, maka kumpulkan kelak kami di surga bersama Sayyidu Syababi Ahli Jannati Imam Husain. Jadikanlah kami bisa berkumpul dengan Imam Husain. Jadikanlah kami bisa berkumpul dengan Imam Husain. Jadikanlah kami bisa berkumpul dengan Imam Husain dan kakek beliau kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, seperti Engkau telah mempertemukan kami saat ini ya Allah, pertemukan hati kami. Jangan ada perpecahan di antara kami, jangan ada permusuhan di antara kami ya Allah. Wujudkan keindahan di rumah kami, di rumah tangga kami, harmonis di rumah tangga kami sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, bersama Imam Husain dan para syuhada was salihin. Ya Allah, wujudkan keindahan di antara kami, di masyarakat kami, sehingga tidak ada saling dengki, saling bermusuhan ya Allah. Kami rindu itu semua dan hanya kepadamu lah kami mengadu ya Allah. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhzulna, wa'afina wa la tumridna, وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك كفرة المشركين. اللهم وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين واليهود يا الله. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وأسواقنا وبيوتنا ومساجدنا وسيارتنا وكل ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميعا ولوالدينا. اللهم ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا محبة أهل بيت حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا محبة أصحاب رسولك حبيبك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا بالخاتمة الحسنى. اللهم أمتنا بالشهادة يا رب، وارزقنا الجنة بعد الموت والشهادة عند الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.